membuka acara dengan hal yang baik. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi yang sudah dinantikan para peserta nih, Kak Tasya, yaitu sesi penyampaian materi oleh Bapak Muhammad Saluddin Al-Ayubi, SEME. Wah, udah gak sabar banget nih Kak Tiara untuk mendengarkan materi dari narasumber kita. Apalagi topiknya hari ini tentang pengelolaan data dengan stata yang pastinya akan berguna untuk menambah pengetahuan kita nih Kak Tiara. Betul banget Kak Tasya, tapi untuk sesi kali ini udah nggak sama kita lagi nih. Sesi kali ini akan dipandu oleh moderator kita. Langsung aja nih kepada Kak Riana, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Tasya dan Kak Tiara atas kesempatannya. Saya izin ambil alih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa pendidikan ekonomi. Perkenalkan saya Herliana Tantri selaku moderator yang akan memandu sesi penyampaian materi dalam acara praktisi mengajar ekonometrika. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu mengenai pengelolaan data survei sosial ekonomi nasional atau Sesernas dengan Stata. Sebelum kita memulai sesi diskusi, mari kita mengenal lebih dekat yuk dengan narasumber kita hari ini. Kepada panitia yang bertugas, mohon bantuannya untuk menampilkan CV narasumber di layar ya. Terima kasih. Baik, izinkan saya untuk membacakan CV dari narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Salahuddin Al-Ayubi yang merupakan kandidat doktor dan peneliti di Pusat Studi Ekonomi Pembangunan dan Masyarakat, serta peneliti di kelompok penelitian Ekonomi Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Pak Ayub juga banyak mempublikasikan penelitian, salah satunya yang terakhir yaitu ada Gig Workers in Indonesia Development and Vulnerability. Pak Ayub juga banyak mengikuti konferensi dan seminar, dan pengalaman beliau juga banyak sekali ya teman-teman, seperti yang bisa kita lihat di layar. Setelah kita mengetahui latar belakang Pak Ayub dari CV-nya nih, saya yakin rekan-rekan udah nggak sabar banget nih buat mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Ayub. Apakah Pak Ayub sudah bergabung bersama kami di ruang Zoom? Iya, Mbak Herli, hadir. Selamat sore Pak Ayub, bagaimana kabarnya hari Oke. ini Pak? Baik, terima kasih. Ini langsung dimulai aja, Kak? Boleh Pak, langsung aja Oke, saya persilakan kepada Pak Ayub untuk menyampaikan materinya. iya siap. Terima kasih Mbak Herli atas kesempatannya dan teman-teman panitia semua. Ya, dan jumpa lagi ya dengan saya, teman-teman mahasiswa semua. Mungkin sedikit ya, ini saya baru agak terfikirkan gitu. Kalau mungkin minggu kemarin kita sempat, atau 2 minggu yang lalu ya, saya lupa, kita sempat belajar Sakernas ya. Dan pertemuan hari ini bahas Susunas, itu mungkin kita tidak akan mungkin tidak mendapat banyak ilmu baru gitu ya, karena bagi saya, menurut saya, Susunas dan Sakernas itu agak mungkin penggunaannya mirip meskipun ada beberapa perbedaan struktur datanya. Tapi secara umum, kalau teman-teman kemarin bisa memahami dan mengingat bagaimana cara memanfaatkan Sakernas, saya pikir nantinya untuk menggunakan Susunas ya hanya tinggal trial and error saja, karena tidak jauh berbeda, ya, baik struktur umumnya ataupun cara penggunaannya, ya. Nah, oleh karena itu memang saya juga belum sempat mengabarkan panitia. Saya ingin membawa sesuatu yang berbeda ya hari ini. Jadi saya ingin menyampaikan tentang mana PPT-nya. Oke, ini saya ingin menyampaikan tentang eh, penelitian bagaimana kita memanfaatkan data IFLS. Ini salah satu bentuk data mikro juga, ya, sama dengan Susenas, sama dengan Sakernas. Cuman yang menjadi pembeda adalah dia gratis. Kalau Sakernas dan Susenas kemarin kita terikat dengan eh, data yang mungkin berbayar. Nah, ini kita bisa dapatkan secara gratis, data mikro yang gratis di Indonesia. Nah, hari ini saya akan coba untuk men-share tentang bagaimana kita memanfaatkan data ini. Nah, yang pertama, EFLS ini sama ya dengan Susunas dan Sakernas, ini adalah salah satu dari data mikro, yang mana di data ini kita nanti ada mendapatkan data individu, data di tingkat keluarga, dan ada data di tingkat komunitas. Ya, jadi ada 3 tingkatan data, individu, keluarga, dan komunitas.
ya. Jadi bedanya dengan Sakernas dan Susenas, IFLS ini adalah data longitudinal, ya. Kalau Sakernas kemarin cross sectional saja, Susenas cross section saja. Kalau IFLS longitudinal, apa maksudnya? Maksudnya adalah berarti kita bisa melihat perkembangan individu yang sama selama rentang tahun yang berbeda. Ini adalah longitudinal atau panel ya. Jadi data ini adalah data panel gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana perkembangan individu itu misalkan dari kecil hingga dewasa seperti apa. Itu dengan menggunakan data ini menjadi salah satu data yang cukup banyak digunakan ya di Indonesia FLS. Ya, jadi survei ini diambil di 13 provinsi, ya ini cakupannya mungkin tidak semua provinsi tercakup dari data ini. Nah, ini yang penting bahwa ada 5 gelombang ya, ada 5 wave dari FLS. Mulai dari tahun 1993 sampai 2014. Ya, ini menjadi salah satu yang mungkin sering diperdebatkan ya, kalau misalnya kita mau pakai IFLS. IFLS ini datanya sudah lama, sudah kadaluarsa dan lain-lain. Tapi sebenarnya tergantung dari gimana kita manfaatkan ini. IFLS ini pada dasarnya ya masih tetap visible ya untuk dipakai, masih tetap potensial. Ya, tergantung bagaimana kita menggali ide dari data-data yang ada. Bahkan ada beberapa penelitian terbaru juga masih menggunakan IFLS ya. Jadi tahun itu tidak tidak melulu tentang data apa namanya penelitian tidak melulu tentang penggunaan tahun terbaru. Tapi bagaimana kita memanfaatkan data yang ada. Dan IFLS ini dia ada 5 gelombang ya. Dan yang terbaru ada di tahun 2014. Nah, ini adalah detail sampel yang kemudian ada di FLS ya. Jadi FLS ini ya, nah saya katakan tadi ini adalah data panel dan yang yang bagusnya dari data ini adalah bahwa 90% sampel yang di dalamnya itu adalah sampel panel. Ini data yang kemudian sangat sangat mahal ya sebetulnya dengan adanya panelnya itu karena kita bisa melihat perkembangan individu. Kita bisa melihat dampak kebijakan jangka panjang misalkan dari apa yang kemudian ingin dilakukan pemerintah. Bagaimana kondisi individu di masa dewasanya ketika ketika kecil seperti ini seperti itu. Nah, ini bisa kita dapatkan dengan data ini. Oleh karena itu menjadi satu data yang sangat baik ya. Makanya ini salah satu survei yang kemudian berkualitas seperti itu. Ya, kita berharap saja EFLS 6 kemudian bisa bisa hadir kembali ya. Mungkin ada desas-desus akan muncul lagi. Ya, kita berdoa saja semoga ada. Oke, jadi ini adalah informasi umum. Apa sih yang bisa kita dapatkan dari FLS? Ini adalah informasi umum. Yang umum ya, yang khususnya ada banyak. Cuman ini adalah informasi umum yang bisa kita dapatkan. Mirip dengan Sakernas ya, ada jenis kelamin, ya status pernikahan, pendidikan, ya dan lain-lain. Nah, yang menarik adalah pada dasarnya di IFLS ini kita banyak mendapatkan variabel-variabel yang sebetulnya unik begitu. Nah, ini adalah misalkan informasi-informasi yang didapatkan dari data itu. Ya, misalkan di sini kita melihat tentang kesehatan. Ya, ada juga tentang kemampuan kognisi seseorang. Ya, ada juga yang kadang penting bagi individu adalah tentang kesejahteraan. Dan kesejahteraannya ini tidak hanya diukur dari uang, ada diukur dari kebahagiaan, ya, ada dari kepuasan hidup, ya, ada dari kepuasan kerja dan lain-lain. Jadi kita bisa menilai, misalkan kita ingin meneliti apa sih yang menyebabkan seseorang bahagia. Apakah uang das money matter itu penting di sini? Misalkan kita ingin melihat uang itu bisa bikin orang bahagia nggak sih? Nah, itu kita bisa melihat di sini misalkan. Nah, ini salah satu informasi-informasi unik yang mungkin kita tidak akan dapatkan di dataset-dataset yang lain. Ya, ya ini adalah contoh penampilan kuesioner ya. Meskipun memang sekilas mungkin bagi mereka yang mungkin baru mengenal data mikro ini agak kompleks ya. Tapi ya kita nikmati prosesnya. Ya kita pertama kita melihat kuesioner ini. Jadi ini eh, kuesioner ini yang saya tampilkan di sini membahas tentang kondisi emosional ya. Apakah individu yang di survei atau diwawancara sedang frustasi atau sedang sedih, sedang merasa kesepian dan lain-lain. Nah, ini adalah informasi-informasi yang kita dapatkan di situ. Ini ada juga pertanyaan tentang kualitas tidur, ya, tentang tidur. Ya, apakah mengalami masalah atau apakah insomnia dan lain-lain. Nah, ada juga tentang kecenderungan eh, seseorang terkait dengan waktu dan risiko. Nah, ini ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan menjebak ya. Apakah
kalau misalkan dapat lotre, mana yang dipilih? Ya, 1 miliar, 1 juta hari ini atau 1 juta tahun depan. Ini juga untuk menilai ya kapasitas seseorang dalam menilai risiko ya. 1 miliar hari ini dan 1 miliar tahun depan tentu berbeda ya, karena ada tergerus inflasi dan lain-lain. Nilai uangnya juga akan turun. Nah, ini juga akan menilai variabel-variabel unik yang kita dapatkan di IFRS. Nah, seperti yang saya bilang, meskipun data ini agak lama, tapi masih banyak yang pakai. Ya, masih banyak yang menggunakan. Ada beberapa publikasi yang dihasilkan dari FLS ya. Ada banyak, meskipun yang saya tampilkan di sini hanya beberapa saja. Ini yang pertama misalkan dieta, ya menilai bagaimana sih pengaruh dari pendidikan dan pengeluaran ya di masa muda. Itu nanti berpengaruh ke kesehatan di masa tua. Ya, kita menilai dampak antar waktu. Apa yang kalian lakukan di masa muda itu akan mempengaruhi kesehatan kalian di masa tua, dan dia melihat dari faktor pendidikan dan pengeluaran per kapita. Hasilnya ternyata orang yang pengeluaran per kapitanya tinggi ya dan pendidikannya tinggi di masa tuanya cenderung sehat. Ya, ini yang pertama. Ada juga yang kedua, ternyata kognitif and non-cognitive skill ini juga penting untuk mengaruhi kinerja seseorang di pasar kerja. Kalau kalian punya kognitif yang lebih tinggi, ya ini secara teoritis memang punya peluang yang lebih baik di pasar kerja, dan hasilnya memang mendukung itu. Ini kita bisa pakai IFRS untuk menjawab itu. Ada juga ini tentang eh, penelitian yang menilai dampak kebijakan bantuan transfer tunai untuk membantu keluarga miskin, ya untuk membantu pengeluaran pendidikan bagi keluarga miskin. Dan ternyata memang dampaknya mereka bisa mengurangi kemiskinan karena ketika ada bantuan, ya diberikan bantuan pendidikan, keluarga itu mereka bisa mengalokasikan dana yang awalnya untuk pendidikan bisa dialokasikan untuk keperluan yang lain. Sehingga memang mereka akan bisa sedikit demi sedikit memenuhi kebutuhan dasar dan bisa keluar dari garis kemiskinan. Ini penelitian yang dilakukan oleh Arif. Ini sangat menarik tentunya. Ternyata memang ada dampak yang nyata dari program itu, program bantuan langsung tunai bagi siswa miskin, dan memang dapat secara signifikan ya mempengaruhi kemiskinan. Ya, ada juga tentang internal migration, ada juga yang tentang ini punyanya Tonto, ini cukup unik juga. Ini saya tampilkan abstraknya. Jadi beliau membahas tentang eh, jadi ini judulnya agak menarik dan unik ya. Jadi ayo kita ajak bicara anak kita. Jadi intinya tentang bagaimana melibatkan melibatkan anak di dalam diskusi ya, di dalam keputusan ya, pembuatan keputusan di keluarga itu sangat penting bagi masa depan dia. Jadi di sini dia melihat kalau misalkan kita melibatkan anak-anak kita di dalam keputusan pendidikan mereka, ya, terkait dengan minatnya, terkait dengan keinginannya, ternyata mereka punya masa depan pendidikan yang lebih bagus ternyata kalau mereka melibatkan anaknya. Ya, di sini hasilnya menunjukkan bahwa kalau misalkan keluarga itu tipenya demokratis ya, melibatkan anak, maka ternyata memang capaian pendidikannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua yang yang diktator ya. Seperti itu. Dan ini meningkat sebesar 0,7 tahun. Nah, dan dampaknya lebih besar untuk perempuan. Jadi kita bisa bermain di situ. Kita ingin melihat dampaknya di perempuan seperti apa. Kalau decision makingnya demokratis di keluarga miskin seperti apa, di keluarga kaya seperti apa, di daerah miskin, di daerah kaya, di berdasarkan banyak banyak kelompok ya. Ini yang seru di dalam ekonometrika. Kita bisa melihat pengaruh itu tidak hanya dari satu sudut pandang. Oh, pengaruhnya positif. Oh, belum tentu. Bisa jadi pengaruhnya tidak seperti itu untuk kelompok A. Bisa jadi berbeda untuk kelompok B. Makanya kita misalkan pakai interaksi. Sub regression misalkan untuk daerah, untuk misalkan keluarga yang kaya, keluarga menengah seperti apa dan lain-lain. Ya, untuk children yang punya disabilitas tentu kan berbeda. Nah, ini juga salah satu hal yang bisa kita kembangkan ya dari penggunaan data ini. Nah, ini sebenarnya saya ingin mencontohkan ya, dan saya harap juga teman-teman semua akan ikut mempraktekkan apa yang saya lakukan sehingga kalian akan lebih mendapatkan benefitnya begitu ya, karena dengan mencoba
otak kita akan semakin mudah untuk mengingat ya. Karena tingkatan pemahaman itu mendengar itu yang paling bawah ya, yang paling mudah adalah gimana kita mencontoh, menirukan ya, menulis atau setidaknya kita mengikuti apa yang disampaikan oleh narasumber seperti itu. Nah, saya ingin kalian coba untuk mengikuti apa yang saya lakukan. Nah, ini adalah gimana cara kita mendapatkan data IFLS. Oke. Jadi ini kita dapatkan secara free, gratis. Ya, kalian tinggal buka web ini ya, Rand.org atau kalian tulis IFLS di Google. Di Google kalian tuliskan IFLS data. Nah, ini kalian tuliskan. Kemudian kalian eh, kalian kalian pilih website yang paling atas ya ini run.org. Datanya tidak besar ya, jadi saya pikir akan cepat ya untuk download. Oke, ini adalah website IFLS. Untuk mendownload datanya, kalian bisa klik register to download ya, register to download data di sebelah kiri. Ini ada tulisannya register to download data. Saya akan jelaskan pelan-pelan agar bisa diikuti ya, karena ini bagiannya paling penting. Kita nanti akan melakukan mini project tentang IFLS ya. Register to download data. Kemudian kalian agree and register, ini di bagian bawah ada tulisannya. Oke, selanjutnya masukkan nama ya, namanya terserah ya, misalkan afiliasinya juga terserah, misalkan ONJ. Emailnya email kalian yang valid ya, yang valid. Ya, ini email saya valid ya. Nanti akan karena link downloadnya akan dikirimkan ke email ya. Ini misalkan kita tulis Malang East Java Indonesia. Ya, oke. Jadi datanya akan dikirimkan secara otomatis ke email. Maka kalian harus membuka emailnya. Oke. Berikut adalah contoh emailnya. Jadi kalian akan diberikan link untuk bisa mendownload data EFLS. Ya, ini adalah link datanya. Kalian bisa langsung klik, akan otomatis mengarah ke tempat downloadnya. Nah, ini adalah halaman yang berisi tentang datanya ya. Jadi kalian bisa melihat bahwa ada 5 EFLS ya. Ini EFLS pertama, kemudian ada EFLS kedua, ada EFLS ketiga, ada EFLS keempat tahun 2007, dan ada EFLS kelima tahun 2014. Ada banyak link file ya, mana yang kita download. Jadi kita akan pakai untuk pertemuan ini ya, kita akan pakai EFLS 5 tahun 2014 yang paling terbaru. Nah, yang pertama, ini tabel ini berisi tentang ya, ini informasi teknis tentang EFLS ya, tentang informasi teknis. Tapi yang paling penting biasanya adalah kita download di bagian kuesioner. Oke. Kuesioner. Kalian bisa klik yang volume 6 ya. Di sini ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan ke rumah tangga ataupun ke individu. Ini biasanya yang kita